Mau. Bibirnya yang manyun aku gigit. Gemas jika dia manja seperti ini. Serasa ruh yang hilang itu kembali. Senyum memperlihatkan sebaris giginya yang rapi sudah mulai menghiasi. Ica mencubit pinggangku. Udah sembuh berarti ya? Cubitannya sakit. Usiku lagi. Ayo. Iya, bidadari. Tapi A tetap harus mandi. Ucapku sambil garu-garu kepala. Salah sendiri. Ledeknya. Habis A rindu. Ya sama, aku juga kangen. A mandi dulu, aku tunggu. Aku pun keluar, mengambil handuk dan berjalan ke pemandian. Selesai membersihkan diri, kembali ke kamar untuk salin. Aku menuntun tangan istri tercinta keluar untuk makan bersama. Hujan malam ini, terdengar suara katak bernyanyi, lebih tepatnya berzikir. Musim hujan adalah musim kebahagiaan untuk makhluk Allah yang satu ini. Jangkrik dan suara hewan lain juga ikut meramaikan, membuat malam semakin syahdu. Aku termenung sambil terlentang, menatap langit-langit yang terbuat dari anyaman bambu. Namun, pandangan jauh menembus ke atas, hati menggeliat, terusik renungan, sadar akan kelemahan sebagai manusia biasa dengan segala kekurangan, bahkan dari segi keimanan, jauh dari kata sempurna. Ada cacat dan celah hingga aku masih terjerumus dalam tipu daya syaitan. Cerita Bapak dan Rafka berhasil membuatku menangis. Kenapa bisa keadaanku separah itu? Bisa-bisanya ingatan dimanipulasi oleh ilmu hitam hingga hilang kendali terhadap diri sendiri. Malu dan kecewa, sedih dan pastinya terluka. Merasa kotor jika ingat lagi apa yang aku perbuat bersama laki-laki bejat itu, biarpun itu terjadi di luar kehendak. Tapi tetap saja rasa diri terhina begitu dalam. Aku anggap Rofik adalah laki-laki yang sangat baik. Mengucap cerai pun karena kesalahannya yang tak sabar dan teliti, tanpa tabayun. Berpikir ia telah ikhlas dengan jalannya takdir dan menerima perpisahan kami, tapi aku salah menilai. Ia yang kukenal baik berubah jadi monster yang mengerikan. Rela bersekutu dengan syaitan dan jin demi meraih apa yang diinginkan. Sedangkan ia pasti tahu, dosa syirik tak akan diampuni. Beberapa kali aku beristighfar, mengusap wajah, terbesit tanda tanya, apakah imanku ini begitu lemah sampai-sampai terkena ajian ilmu hitam? Entahlah, kenapa menjadi selemah ini, padahal dulu merasa sudah sangat yakin, tak akan mengalami hal sebegini. Apa karena keyakinanku itu juga yang membuat hati merasa tinggi? Merasa sudah berilmu? Angkuh? Merasa ilmu agamaku lebih tinggi dari Rafka? Ternyata aku salah. Perasaan seperti itu adalah pertanda lemahnya iman. Merasa diri lebih baik dan lebih mampu dari yang lain. Itulah dalam Islam tak ada yang namanya ilmu penghabisan ataupun ilmu terakhir. Wajib terus mencari ilmu, bukan untuk disombongkan, melainkan untuk pedoman hidup dan menaikkan level keimanan, untuk mengunci juga keimanan tersebut hingga tak ubah haluan apalagi besar kepala. Semakin tinggi ilmu seseorang, seharusnya makin tawadu, itulah tercapainya ilmu. Embusan napas panjang kini makin kerap, merenungi kelemahan dan kesalahan diri. Sadar sesadarnya, aku masih manusia biasa, bukan manusia spesial yang terlahir di akhir zaman. Memiringkan posisi, menghadap seseorang yang tengah tidur di buai mimpi, wajahnya tampak tenang dan bersahaja. Mengusap lembut pipinya yang tak berjambang, turun ke bawah hidung, terasa mulai terdapat kumis tipis-tipis tumbuh di sana. Tangannya memegang jemariku, mengagetkan. Aku kira Rafka sudah lelap. Ia membuka mata, dalam gelap kamar, masih dapat kulihat ia mengukir senyum. Belum bobok? Tanyanya seraya mengecup jemariku. Belum ngantuk, sahutku pelan. Biar suara tak terdengar keluar mengganggu orang rumah. Kenapa? Tanyanya. Tangan itu kini beralih ke pipiku. Gak kenapa-napa. Sulit untuk kujelaskan rincian gundahnya hati, kecewa pada diri sendiri dan rasa benci pada sosok laki-laki yang bergelar mantan suami. Istirahat, besok kita pulang. Rafka merapatkan tubuh, kini kami tak berjarak. Berada tepat dalam rengkuhannya yang hangat dan melegakan. Puncak kepalaku berapa kali dihinggapi kecupannya, lalu bisikan-bisikan syalawat terdengar dari bibirnya. Haru perasaan, rasa syukur tak terhingga dipertemukan dan dipersatukan kembali dengannya. Pelukan kueratkan, terpejam meski tak tidur.
ingin menikmati setiap debaran jantungnya yang kini menyalurkan rasa nyaman. Pikiranku berlayar ke beberapa minggu yang lalu, sesak dan perih kembali menjalar mengulang ingatan saat itu. Membuatku jijik pada diri sendiri dan membenci Rofik. Sangat benci. Sepulang kenanga dari rumahku kala itu, rasa terhadap Rafka kian memudar, tak ada sisa cinta atau kasih yang membekas. Apalagi setelah tahu kedekatannya dengan perempuan itu terserobok oleh mataku sendiri, makin membuatku membenci Rafka dan merindukan Rofik. Siang dan malam, hanya wajahnya yang datang menyambangi. Suaranya memenuhi rongga telinga. Bahkan segala bau yang ada hanya teringat bau wangi tubuhnya. Jika lama-lama seperti itu, aku bisa gila. Sering mengamuk agar bisa bertemu, untuk pergi pun sangat sulit. Sempat melarikan diri dan bertemu Rofik, 2 hari di rumah mama mertua. Perempuan itu tak terlalu kasar seperti dulu, iparku juga tak terlalu sinis biarpun kami belum terlalu dekat. Bersyukur hubungan kami kali ini mendapat restu. Semoga saja Bapak dan Rafka tak dapat mencariku. Namun, 2 hari kemudian, Rafka dan Bapak datang, membawaku pulang dengan paksa. Rofik tak bisa berbuat apa-apa. Ia kalah karena Bapak dan Rafka menipuku. Tak terima dengan perlakuan jahat mereka. Di rumah, aku protes. Seperti orang gila, tak peduli pada siapapun yang mendengar jeritan dan teriakanku. Sayangnya, mereka tak mau melepas, dan malah mengurungku di rumah Rafka. Perlawanan ditingkatkan dengan cara tak mau makan. Berpikir jika begitu ibu akan kasihan, tapi ternyata sama sekali tiada perubahan. Kadang terpikir ingin mati saja, daripada dipisahkan dengan laki-laki yang kurindu, karena rasanya hanya aku yang tahu, dan itu sangat menyiksa. Kebohongan demi kebohongan diucapkan Rafka tentang janji untuk mempertemukan dengan Rofik, membuatku muak dan makin membencinya. Karena tak ada satupun janji yang ia tunaikan. Merasa ditipu dan disiksa batin di rumah ini, jiwaku kosong, hilang semangat hidup. Rafka dan orang tuaku semakin menyiksa, siang malam aku diruqyah, tak hanya itu, beberapa kali aku dibawa ke tempat-tempat kiai dan ustadz hingga mengundang ustadz kampung ini. Tak sampai di situ, Rafka memanggil gurunya untuk meruqyahku juga. Namun, tak akan ada yang bisa mereka lakukan. Karena aku tak sakit atau kerasukan, sakit ini hanya ingin bersama Rofik. Apa itu salah? Tak ada komunikasi lagi antara aku dan Rafka, berharap ia segera melepas dan merelakan. Namun, aku tetap menyayangi orang tua, masih mau bicara dengan mereka. Bagaimanapun, merekalah yang telah membesarkan dan menjagaku selama ini. Walau aku tahu, tak akan ada restu dari mereka gara-gara Rofik sudah tega menceraikan. Berharap suatu saat mereka akan mengerti perasaanku dan tak menyiksaku lagi seperti apa yang dilakukan Rafka. Ya, aku tersiksa, bahagiaku hanya bersama Rofik, ingin hidup bersamanya. Hanya itu. Rasa sakit waktu melihat Rafka bersama kenanga, terobati ketika mengingat Rofik. Kuanggap dialah laki-laki yang benar-benar tulus mencintaiku. Salat dulu, teh. Ibu membangunkan dengan lembut. Aku lagi datang bulan. Bu, jawabku malas. Mood menurun gara-gara datangnya tamu bulanan. Oh, ya sudah. Apa teteh mau makan sekarang? Belum mau, Bu, jawabku lemah. Makan, teh? Jangan begini terus. Ibu nggak mau teteh sakit. Besok kita ke rumah Abah Guru, biar kamu cepat sembuh. Tutur ibu. Beliau mengusap lembut kepalaku. Rumah Abah Guru? Ngapain? Aku ingat beberapa waktu yang lalu guru Rafka itu datang ke rumah ini, mereka meruqyah, padahal aku tak kerasukan. Hanya marah saja karena tak ada yang mengerti perasaanku pada Rofik. Kita berkunjung saja ke sana. Ibu pengen tahu di mana rumah mereka. Aku tahu rencana mereka, pasti ke sana untuk meruqyahku lagi. Menganggap aku ini kerasukan jin, kenapa mereka tak mengerti juga? Beberapa kali aku katakan, cuma ingin bersama Rofik. Itu saja. Harus memikirkan rencana agar bisa pergi dari rumah ini, tak mungkin aku ikut ke rumah gurunya Rafka. Aku tak mau berpisah dengan Rofik. Rasanya menyiksa dan menyakitkan. Ibu keluar dari kamar, beliau bilang mau masak. Aku di kamar terus berpikir, mencari cara bagaimana bisa pergi dari rumah ini. Tak mau ikut ke rumah Abah Guru besok. Aku harus kabur. Mengambil beberapa pakaian ke dalam tas kecil, lalu ganti baju, dan sedikit merapikan diri.
Selama ini malas mengurus diri karena merasa tak perlu melakukan itu lagi untuk Rafka. Rasa cintaku sudah bukan untuknya. Sebelum pergi, aku masuk ke kamar ibu, karena dompetku kosong. Selama dikurung, Rafka tak pernah memberiku uang. Mungkin dia sebal karena aku tak mau melayaninya. Dompet ibu aku ambil. Hanya dompet dan uangnya saja, kartu pengenal dan beberapa surat emas. Aku tinggalkan di meja kamar. Kembali ke kamarku untuk mengambil tas, lalu mencari kunci. Beruntung benda itu ada di meja ruang tamu. Sepertinya ibu lupa menyimpan setelah kepergian bapak dan Diar tadi. Teteh mau kemana? Tanya adik bungsu yang berdiri di hadapan. Entah kapan dia datang. Tadi kulihat dia tengah asyik di depan TV. Anu. Telunjukku bergerak ke sana-sini, tak tahu harus menjawab apa. Teteh mau kemana? Tanya ibu yang baru saja menyembul dari dapur, di tangannya memegang sudit. Tak menjawab, aku segera mengambil kunci dan berlari ke pintu depan. Pintu belum terbuka, tiba-tiba tubuh dipeluk perempuan yang telah melahirkanku itu, menahan agar anaknya tak pergi. Lepas, Bu, aku harus pergi. Tangan ibu berusaha ku lepas. Jangan, Teh, ibu nggak akan biarkan Teteh pergi. Aku melerai paksa tangan ibu, sedikit mendorongnya ke belakang, tapi tak hilang ide. Ibu memelukku lagi dan menarik tangan menjauh dari pintu. Terbayang kalau bapak dan Diar pulang nanti, akan makin sulit kesempatan untuk lari. Aku menjerit sekuatnya, agar ibu mau melepaskan. Tanganku kasar mendorongnya hingga terjengkang. Tapi ibu sangat tangguh, ia tak menyerah, kembali ingin meraih. Gelas bekas minum adik yang ada di meja ruang tamu kuambil dan melemparnya pada ibu. Perempuan yang selalu aku kasihi itu menutup wajah sambil memekik. Hatiku sakit melihatnya seperti itu. Seumur hidup, baru kali ini aku berlaku kasar padanya. Namun, aku tak punya pilihan. Segera membuka pintu dan mengunci pintu itu dari luar, kunci kuletakkan di meja teras. Meninggalkan rumah Rafka, mencari kendaraan menuju rumah orang yang sudah sangat aku rindukan. Sesampainya di sana, harus menghadapi ipar dan mertuaku, mereka memarahi dan memaki, tapi aku rela meski harus berlutut di depan mereka, asal bisa bersama Rofik. Sudah, jangan begini, kasihan Ica. Tutur Rofik datang membela. Ica datang jauh-jauh ke sini, pasti demi aku. Aku juga nggak bisa lupain dia. Kamu tahu sendiri, Ofik, dia itu istri orang. Gimana kalau kamu dilaporkan ke polisi? Keluarganya sama suami dia pasti datang lagi buat cari kamu. Mama Rofik begitu marah, tak mengizinkan aku datang. Cinta itu nggak bisa dipaksa. Gimana juga Ica nggak mau sama suaminya. Aku nggak bisa biarkan itu. Emangnya, sekalinya nggak tahu malu, tetap aja nggak tahu malu, sudah hobinya selingkuh, ya pasti diulang. Kak Ana mencebik, tapi tak ku peduli. Hentikan, Teh, Ica nggak selingkuh. Bela Rofik kesal sampai ia membentak kakaknya sendiri. Ayo, sayang, kamu pasti capek, istirahat di kamar ya. Rofik mengajakku masuk dan mengunci pintu. Tak lagi kudengar gerutuan ipar dan mertua yang bising karena tak terima dengan kedatanganku. Kerinduan sudah sangat besar, tak mampu lagi kutahan. Berhambur ke pelukannya dan melepas segala beban yang menyiksa. Aku tak tahan. Tak peduli apa kata dunia, yang jelas semua orang tak akan ada yang mengerti perasaanku saat ini. Rofik membelaiku dengan manja, mencucuri hati dengan rasa kasihnya. Aku rela menyerahkan diri padanya hari ini juga. Sudah yakin dan pasti, tak akan mau lagi kembali pada Rafka. Jika dipaksa, aku rela mati. Kenapa? Tanyaku ketika ia menghentikan aksinya. Saat tangannya hendak melepas celana dalamku yang masih melekat, mungkin ia merasa ada ganjalan dari pembalut yang aku pakai. Kamu lagi datang bulan, Dek? Iya. Janganlah kalau gitu. Tapi kenapa? Apa A jijik? Bukannya A juga cinta sama aku? Cinta, Dek, cinta banget, sayang banget. Tapi, ucapannya terhenti. Bukannya, Adek selalu bilang, kalau berhubungan saat haid itu nggak boleh? Dosa. Aku nggak peduli lagi soal itu, A nggak tahu tersiksanya aku. Jika bertanya boleh dan boleh, pasti saat ini pun suatu hal yang haram.
tapi sudah kubuang jauh semua itu hanya demi bersama dengannya. Iya, ngerti, tapi kata adek nggak baik juga buat kesehatan adek. Rofik memakaikan bajuku yang sudah bertaburan di lantai. Aku merajuk, kesal padanya yang sama sekali tak mengerti perasaanku saat ini. Kalau adek udah nggak datang bulan, nanti akan puaskan adek. Janji, bujuknya kemudian. Aku pun nurut dan kemesraan berakhir dalam pelukannya saja. Begitu saja sudah mampu menyiram kegersangan taman hati yang dilanda kekeringan. Sore, Bapak dan Diar datang, memaksaku agar pulang. Ia bertengkar, bersilat lidah dengan Rofik dan mertuaku. Neng, pulang, Neng. Bapak tampak memelas memohon padaku. Aku nggak mau, Pak. Aku mau nikah sama Rofik. Astagfirullah. Neng, sadar. Ayo ikut Bapak. Nggak mau, Pak. Bapak menarik paksa tanganku. Rofik datang menahan. Lepaskan, Rofik, si Neng ini anak Bapak. Jangan sentuh dia. Bapak marah pada Rofik. Jangan paksa dia, Pak. Semua ini gara-gara kejahatan kamu, Rofik. Ingat, sampai kapanpun Bapak nggak akan maafkan kamu. Bapak dan Rofik saling tatap. Dari sorot mata Bapak, penuh kebencian pada laki-laki yang kucintai saat ini. Aku nggak mau pulang, Pak. Lepasin. Aku melerai pegangan Bapak dan berlari ke dapur. Mengambil pisau dan kembali ke ruang tengah dengan mengarahkan pisau ke leher. Kalau Bapak maksa, aku mati saja. Allahu Rabbi, Neng, suara Bapak lirih. Tolong mengerti, Pak. Aku nggak mau pulang. Sudahlah, Pak. Untuk kebaikan bersama, Bapak pulang dulu, nanti aku akan urus-urus soal perceraian Ica. Rofik mendekat dan memujuk agar aku melepas pisau. Kurang ajar kamu. Mata Bapak memerah, tangan terkepal menahan marah. Aku tahu pasti laki-laki yang selalu kuhormati itu kecewa, tapi aku sendiri tak mampu menahan derita ini terlalu lama. Akhirnya Bapak akur, ia dan Diar pulang. 2 hari berada di rumah Rofik, selalu bertengkar dengan mertua dan iparku. Mereka tak mengizinkan aku tidur dengan Rofik, malah memaksa anaknya itu agar mengantarku pulang atau bisa kembali ke sini setelah statusku resmi menjanda. Aku menolak, dan meminta Rofik agar tetap mau bersama, karena jika aku pulang, sudah pasti tak ada lagi kesempatan. Mama nggak mau disalahkan gara-gara kamu bawa istri orang Ofik. Kamu antar saja dia pulang, pasti suaminya datang lagi. Kalau suaminya memang mau datang, harusnya dia ikut sama Bapak Ica. Tapi dia nggak ikut, itu berarti dia sudah nggak peduli sama Ica. Pokoknya Mama nggak mau kalau sampai tetangga tahu kamu bawa istri orang. Jadi kalian pindah saja. Tapi, Ma. Bukannya kamu sendiri yang bilang, lebih baik nggak tinggal di sini, asal sama dia. Tunjuk Mama padaku yang berada di belakang Rofik. Baiklah kalau itu mau Mama. Hari ini juga aku akan cari kontrakan. Tapi Mama jangan bilang sama siapapun di mana kami kalau suami dan Bapak Ica datang lagi. Terserah. Tak ada restu untuk tinggal di rumah ini, aku rela mengontrak seperti dulu, asal selalu bersama Rofik. Kita mau pindah kemana? Tanyaku. Tinggal di rumah Mama mertua juga tak mungkin jika tanpa persetujuan. Keputusannya tak bisa diganggu-gugat, meminta kami pergi. Kedatanganku yang pertama kali ke sini kala itu masih diizinkan. Mama berpikir aku janda dari Rofik dan belum menikah lagi. Tapi setelah tahu semuanya, Mama bersikap kembali seperti semula. Membenci layaknya dulu, kehadiranku memang tak pernah mereka harapkan. Alasannya karena aku orang kampung, miskin dan tak ada yang bisa dibanggakan. Tempat ini bukanlah kota besar dan masih termasuk kampung. Tapi keadaan memang lebih ramai di sini, tak seperti di tempatku yang jauh dari jalan raya. Biarpun begitu, aku kesini karena cinta pada Rofik, bukan karena mengharap sesuatu yang lain atau apapun itu. Kita cari kontrakannya saja dulu, melanjutkan hidup seperti dulu, cuma kita berdua, sahut Rofik semangat. Sikapnya masih sama seperti dulu, lembut dan membuatku jatuh cinta. Gak apa-apa kan? Tanyanya kemudian. Adek ikut saja, jawabku. Sudah aku yakinkan, asal bersamanya, aku mau dibawa kemana saja. Rofik mulai mengumpulkan barang yang akan kami bawa pindah. Aku membantunya beres-beres pakaian dan beberapa barang yang ada.
Tak banyak, karena harus memulai dari awal seperti dulu lagi. Segalak mana mama mertua, ia pasti masih peduli terhadap anaknya. Mama membantu kami merapikan barang bawaan, mengemasi, juga memberikan sedikit perabot rumah tangga yang ada di rumah ini. Cuma itu yang bisa mama kasih. Fik, nanti kalian tambah kalau sudah nikah. Rofik bangkit dan memeluk mamanya. Makasih, Ma. Aku tahu mama sayang sama kami. Aku juga ngerti keadaan sekarang. Tindakan mama nggak salah. Aku yang salah. Sudahlah, bersin cepat. Aku sayang mama lo. Aku juga minta maaf. Ucap Rofik sedikit manja. Iya. Mama carikan dulu mobil bak buat angkut barang kamu. Mau pindah kemana memangnya? Tanya mama mertua. Niatnya kalau masih ada yang kosong, mau cari di kawasan Sukasari. Katanya kontrakan di sana lumayan murah. Aku udah tanya-tanya. Rofik memang sudah merencanakan ini jauh-jauh hari. Waktu aku baru datang waktu itu, ia sudah berencana mengajak pindah. Tapi mama jangan cari dulu mobil. Aku kesana duluan sama Ica. Kalau udah deal, sore bisa angkut barang-barang. Ya udah, nanti kamu tinggal telepon aja. Kami pun pamit. Aku meminta maaf pada mama karena kedatanganku sudah merepotkan. Kami berangkat dulu, Ma. Jangan macam-macam kamu di sana Ica. Jaga Rofik baik-baik. Anjur kakak ipar bernada ancaman sebelum kami berangkat. Iya, Teh, tenang saja. Aku menggenggam tangan Rofik. Tak ada barang yang kami bawa, karena semua akan sekalian nanti dinaikkan ke mobil bak dan diangkut ke tempat kontrakan jika sudah dapat yang pas. Rofik menyalakan mesin motor. Untuk memanaskan, ia mendekat padaku dan memakaikan helm. Ini motor siapa? Bukannya motor AA sudah dijual? Tanyaku. Waktu itu dia datang ke rumah bapak tak membawa motor. Ini motor temen di proyek. AA pinjam bawa pulang. Terus kapan AA rencana berangkat kerja ke kota lagi? Harusnya sih kemarin-kemarin, tapi ada adek datang, jadi AA undur. Nantilah sampai adek nyaman tinggal di tempat baru. Jadi nanti aku ditinggal lagi? Rajuku sedikit memanyunkan bibir. Ya kan AA harus kerja, untuk masa depan kita, untuk persiapan pernikahan juga. Aku sedikit kesal mendengar kata perpisahan dari bibirnya. Untuk datang ke sini, aku harus melawan dan menyakiti ibu, menentang bapak dan meninggalkan rumah Rafka yang lebih bagus. Tapi sampai di sini, malah harus ditinggal lagi. Motor yang kami tumpangi sampai di tempat tujuan, rumah khusus kontrakan dan berjejer cukup banyak saling berhadapan. Tempatnya nyaman dan harga juga bervariasi sesuai luas dan isi kamar. Setelah mendapat alamat pemilik rumah, kami bertanya untuk tawar harga. Setelah sepakat, barulah Rofik menelepon mama untuk membawa barang-barang kami ke sini. Rumah kontrakan yang kami ambil ini jenis minimalis, tapi lebih besar jika dibandingkan kontrakan milik Bu Bambang dulu. Lantainya juga keramik, bukan lantai semen seperti di sana. Untuk ukuran kamar, cukuplah untuk kami yang cuma tinggal berdua. Lengkap dengan dapur dan kamar mandi, ada bak cuci piring juga. Jadinya aku pasti nyaman tinggal di sini. Cuma bisa ngasih ini buat adek. Belum bisa kasih istana. Ucap Rofik sambil mengecup pipiku. Gak apa-apa kok. Di sini lebih nyaman daripada di rumah kontrakan dulu. Yang penting di sini sama AA. Aku mau aja dibawa kemana juga. Aku bersandar ke pelukannya. Apa rumah Rafka gede? Tanyanya seraya mengusap kepalaku. Ngapain bahas dia? Dah aku mau beres-beres. Ketusku. Belum reda. Kekesalanku mendengar akan ia tinggalkan ke kota. Sekarang ditambah membahas soal Rafka, membuatku makin kesal. Sudah bisa jauh dari laki-laki itu saja sudah untung. Ini malah diungkit. Barang bawaan sudah sampai. Sekalian saja aku tata dan rapikan. Kamar juga sudah bersih. Kasur kecil cukup untuk kami berdua dan lemari plastik yang ada di kamar Rofik kami bawa. Untuk sementara cukup yang kecil saja, karena baju yang aku bawa cuma sedikit. Tak memakan waktu lama untuk merapikan dan menata barang-barang, karena barang yang kami bawa juga tak banyak. Mama dan kakak Rofik hanya singgah sebentar, lalu pulang setelah berpesan panjang lebar. Di rumah harus ada gantungan ayat ini dan itu, sama seperti kami pindah waktu dulu. Setelah kepulangan mama, rumah ini sepi, hanya tinggal kami berdua. Dek. Kok dari tadi manyun terus?
Kenapa? Tahu ah. Rofik memangku tanpa aba-aba, sontak aku terkejut. Tapi aku masih kesal dan tak mau bicara. Ia membawaku ke kamar dan membaringkan di kasur yang tergelar di kamar. Adek marah. Nggak tahu. Aa gelitik nih. Ancamnya. Marahku hilang, seketika berganti tawa karena dapat gelitikan dari Rofik. Ia tak mau berhenti, terus saja sampai aku terpingkal. Ia membelai lagi dengan mesra, kecupan manis selalu ia layangkan sebagai obat sakit hatiku tadi. Aku menggodanya lagi agar mau melakukan hal itu saat ini juga, tapi dia tetap menolak, padahal bajunya sudah kulempar jauh. Nantilah tunggu sampai habis dulu darahnya. Kita di sini aman, gak diganggu sama mama. Rayunya sambil menggigit hidungku. Aku gak kuat. Nanti keburu pergi ke kota. Gak, janji deh. Puasin adek dulu sebelum ke kota. Sama kayak dulu, tapi kok dulu gak pernah minta. Kenapa? Gak tahu, sekarang pengen aja, sekarang aja Ya. Gak, dek, jujur saja Apa? Jijik. Rofik menggaruk kepalanya. Mungkin saja benar, karena hal itu juga tak pernah aku lakukan sebelumnya. Entah itu dengannya ataupun dengan Rafka. Maaf, dek, tapi tenang. Masih mau manjain kamu kok. Udah aku mau mandi, gerah, habis beres-beres. Masih dengan rasa marah, aku menuju kamar mandi dan membersihkan diri. Kesal karena tak mendapat apa yang aku mau. Malam selepas Isya, Rofik mengatakan mau membeli makanan untuk makan malam. Di rumah ini juga belum ada yang bisa aku masak. Belum tahu juga keadaan sekitar, di mana warung tempat belanja keperluan bahan pokok. Karena dari siang kami hanya beres-beres rumah. Adek mau makan apa? Belikan ke depan? Atau mau sama adek belinya? Sambil jalan-jalan. Ajak Rofik. Gak aja, badan pegal, belikan nasi goreng aja kalau ada. Pegel? Mau beli obat apa? Gak usah, udah nasi goreng aja. Yah dah, nanti malam saja pijit ya, gantian. Iya, jawabku. Dari dulu memang seperti itu, kalau pijit pasti gantian saling pijit. Sekalian pembalut? Aku lupa, udah habis. Pembalut? Rofik menggaruk kepalanya. Mungkin karena ia tak pernah membeli barang itu, dan biasanya laki-laki memang malu untuk membeli benda satu itu. Ya udah kalau nggak mau, biar nggak usah pakai pembalut aja. Iya, beli. Tunggu ya sayang. Setengah jam kemudian, baru ia datang membawa pesanan. Kok lama? Ngantri, dek, kayaknya nasi gorengnya enak, makanya laris. Aku meraih plastik yang dibawa Rofik, tanpa memindahkannya ke piring, langsung saja menyantap dari bungkusnya. Makan malam begini bagiku sangat romantis biarpun tanpa meja makan, karena bisa berdua seperti dulu lagi. Saat-saat kami masih bersama, hidup berdua tanpa adanya Rafka. Ya laki-laki itu datang hanya untuk mengganggu rumah tangga dan kebahagiaan kami. Jika bukan disebabkan ulah jin yang mencintainya, tak mungkin kamu bercerai. Andai pun tak ada jin yang mengikatnya, mana mungkin dia suka padaku yang hanya orang kampung ini. Jelas aku memilih Rofik, karena kasihnya begitu tulus. Di rumah kontrakan ini belum ada TV, jadi kami memutuskan masuk kamar saja, mengobrol berdua sambil saling pijit, mengenang cinta yang pernah hadir di masa lalu, bernostalgia saat kami bertemu di salah satu acara nikahan saudaraku waktu itu. Pertemuan yang tak disangka, sampai ia memutuskan melamar tanpa pacaran dan langsung ikrar ijab kabul. Rasa itu kini makin tumbuh. Aku sangat mencintainya. Tak ingin jauh darinya dan berharap hubungan ini tak akan ada yang mengganggu selamanya. Banyak hal kami bicarakan, terutama soal cinta, saling urut berganti saling cumbu, melanjutkan lagi bercerita, seakan rinduku tak pernah habis, mendengar suaranya begitu menenangkan. Mataku sudah sangat berat, perlahan mulai tertutup, tapi telinga masih jelas mendengar cerita Rofik. Satu kecupan masih dapat aku rasa, sambil suaranya mengucapkan selamat tidur, ingatan mulai merambah ke alam bawah sadar. Sosok 11 makhluk menyeramkan tiba-tiba datang mendekat. Wajahnya menakutkan, mereka tertawa dan mengelilingi. Aku teriak, tapi tak bisa berbuat apa-apa.
membiarkan mereka mengikat tangan dan kakiku, tak berkutik. Tawa mereka begitu menggema, menakutkan. Mataku terbuka selebarnya, dan terbangun dari kejadian menakutkan itu. Ternyata aku hanya mimpi. Tapi kenapa sangat menakutkan? Serasa itu nyata. Dari kejadian mimpi itu, aku tak lagi bisa memejamkan mata. Dada terasa panas. Malah di telinga terdengar ada yang memanggil-manggil namaku. Entah siapa dan dari mana, terdengar samar. Tubuhku juga rasanya gerah seperti terbakar. Keringat bercucuran. Ada apa ini? Aku kenapa? Aku keluar kamar, dan mendinginkan suhu tubuh dengan mengipas dengan kerudung. Bisa saja karena sebelum tidur aku tak wudu dan baca doa, hal yang rutin aku lakukan sebelum tidur. Tapi lama tak aku lakukan lagi setelah perasaanku sangat ingin bersama Rofik. Entahlah, kadang aku sadar semua ini salah, tapi sulit menolak. Suhu tubuh lumayan tak terlalu panas, aku kembali masuk ke kamar dan tidur memeluk Rofik. Berusaha terpejam agar segera bisa bertemu pagi dan melupakan mimpi menakutkan tadi. Cu, suara seseorang menyapa. Entah aku berada di mana, tak mengenal tempat ini, terasa sangat asing. Satu sisi terang dan sisi lain tampak gelap. Menilik siapa yang memanggil, rasa pernah melihat sosok itu. Tapi siapa? Saat makin dekat, baru aku tahu siapa laki-laki itu. Uyut? Iya, Cu. Ini Uyut. Beliau makin mendekat, menuntunku ke satu tempat yang agak jauh dari dua sisi tadi. Kamu tahu, Cu, dua sisi itu adalah dirimu. Tunjuk kakek buyut pada tempat gelap dan terang. Uyut mengajakku duduk di bangku kayu yang ada di sini. Maksud Uyut? Tanyaku heran. Kamu sekarang ini berada di tengah, antara dua sisi tersebut, tapi lebih condong ke tempat paling gelap. Sebenarnya, Uyut ingin menjaga kamu, tapi bapak kamu sudah menghalangi. Sulit untuk meraih kamu. Aku menyimak penuturan laki-laki tua yang duduk di sampingku, tertarik dengan apa yang tengah ia sampaikan. Tapi, karena kamu pewaris satu-satunya, makhluk itu tak bisa jauh. Lanjutnya kemudian sambil menunjuk harimau yang tengah menyaksikan kami dari jauh. Dia tak selalu bisa menolong kamu, karena kehadirannya tak memiliki ikatan khusus. Bisa saja dia tak tahu tentang kamu yang tengah dalam bahaya. Seperti saat ini, dia baru tahu. Bahaya apa? Uyut? Tanyaku. Aku tahu dari bapak kalau sang penjaga tak bisa menggangguku. Anehnya sudah berapa kali makhluk itu selalu ada di dekatku dan menunjukkan diri. Namun, aku belum mengerti apa yang dimaksud beliau tentang bahaya yang dimaksud. Bahaya sisi gelap yang mungkin hampir kamu tembus. Jika kamu sudah masuk, maka akan sulit untuk keluar. Di dalam sana, ada ribuan jin yang akan membuat kamu lupa akan fitrah hidup sebagai manusia biasa. Kamu lupa jati dirimu dan terjerumus dalam dosa lain. Sampai sejauh ini, kata-kata kakek buyut tak ada yang bisa aku pahami, hanya menjadi pendengar saja, seperti sang monyet yang disuguhi kelapa. Penasaran ingin membuka isi tapi tak tahu bagaimana caranya. 11 jin yang dikirim untukmu, cukup membuat kamu gelap mata, hilang kendali dan lupa pada dunia. Lupa pada orang-orang terkasih di sekeliling kamu selama ini. 11 jin? Jin apa maksud Uyut? Aku terperangah. Bagaimana bisa ada jin di tubuhku, sedangkan aku selalu taat beribadah? Tapi, semenjak perasaan cintaku pada Rofik bersemi, aku banyak melupakan segala kewajiban sebagai seorang hamba. Lihat di sana. Kakek buyut menunjuk lagi ke arah lain. 11 makhluk yang tadi dalam mimpi mengelilingiku kini tengah riuh tertawa. Mereka itu yang membuat kamu seperti ini. Dan selama ini mereka juga yang menuntun kamu menemui laki-laki yang tak seharusnya bersama kamu. Maksudnya, Rofik. Kakek buyut angguk, lalu memintaku menyaksikan sesuatu yang sebelumnya belum pernah kulihat. Kakek mengarahkan telunjuk pada harimau yang jauh dari kami agar mendekati 11 makhluk menyeramkan yang sedang riuh tertawa. Terlihat makhluk itu saling pandang, mulai mengaum dan mengeluarkan taring, memasang aba-aba seperti hendak bertarung. Harimau mulai menyerang melawan 11 jin, mereka bergelut, sengit dan menegangkan. Dengarkan suara yang memanggil dan menyebut namamu, Cu. Sadarlah. Kakek mengusap lembut kepalaku. Aku menangkup wajah, tak sanggup melihat kejadian yang ada di depan mata, darah berhamburan di mana-mana,
entah milik jin atau harimau. Aku memeluk lutut sambil menunduk, dan suara menyebut namaku mulai terdengar samar. Aisyah binti Hanafi, Aisyah binti Hanafi. Pulanglah, pulanglah. Berulang aku dengar kata itu, bukan satu kali, tapi ribuan kali. Dada kembali panas dan terbakar, sesak menjalar seluruh tubuh. Saat tanganku terbuka dari menutup wajah, kakek buyut sudah tak ada di samping. Harimau itu mengaum menggelegar, potongan-potongan tubuh 11 makhluk tadi tampak bergelimpangan. Aku menjerit ketakutan saat harimau itu makin mendekat. Rafka! Mataku terbuka dengan tubuh basah bersimbah keringat, dari jendela kamar tampak cahaya terang, terdengar pula suara orang lalu lalang di luar, mungkin ini sudah siang. Aku melihat sekeliling, terkejut dengan mata membulat, berada di kamar dan tidur di samping seseorang yang bukan mahram. Meraba tubuh. Ya Rab, aku setengah telanjang di kamar ini bersama pria yang tak halal, berusaha mencari pakaian dan memakai kerudung. Namun belum sepenuhnya ingat apa yang sedang aku lakukan di sini. Tubuhku gemetar. Masih limbung tak tahu harus berbuat apa. Sudah bangun, Dek? Rofik yang baru saja bangun mengagetkanku. Aku menoleh seraya memekik ketakutan. Loh, ada apa, Dek? Tanyanya lagi keheranan melihatku terkejut dan beringsut perlahan. Astagfirullah, aku mengingat lagi apa yang tengah terjadi selama di sini. Tadi, malam aku bermesra dengan Rofik. Ingatan itu berputar membuatku bingung dan ingin menangis. Ada apa, sayang? Rofik mendekat dan menyentuh bahuku. Jangan sentuh. Aku memekik sambil menepis tangannya, menggeser makin menjauh dari Rofik. Jijik pada laki-laki yang kini keheranan melihat sikapku. Dek, ini Aa, kamu kenapa? Wajah itu penuh tanya. Allah, apa yang telah terjadi padaku? Sekelebat bayangan berapa minggu lalu mampir di benak. Semua berputar di minda dan tampak begitu jelas. Aku menangkup mulut, menggeleng tak percaya sampai ada di sini dengan cara yang aneh dan di luar nalar ataupun keinginan. Dan sudah berkali melakukan hal menjijikan bersama laki-laki ini. Ada apa, Dek? Tangan Rofik mengusap pipi. Plak. Tamparan aku layangkan di wajahnya, aku tak tahu apa yang terjadi saat ini. Kenapa bisa lupa pada Rafka dan orang tuaku? Yang jelas aku tak rela disentuh oleh laki-laki lain selain dari suamiku. Kejadian melempar wajah ibu dengan gelas dan mengusir bapak. Bayangan itu hadir dan terasa yang paling menyakitkan. Aku menangis memanggil menyeru mereka. Berdosa karena menjadi anak durhaka. Mata Rofik merah. Tapi sepertinya ia masih bingung. Mendekat dan meraih tanganku, sambil terus bertanya apa yang terjadi. Tapi sekuat tenagaku tepis dan berteriak meminta tolong. Apa-apaan kamu? Dek, kenapa kamu teriak? Hentikan. Nanti orang bilang apa? Rofik mendekap mulutku. Aku berontak dan menggigit tangan yang ia gunakan untuk mendekap mulut. Laki-laki itu memekik. Aku bangkit dan tujuanku adalah pintu kamar. Keluar dari sini menjadi pilihan paling tepat. Menjauhi laki-laki yang bagiku tak ubah seperti penjahat. Tapi belum juga sampai di depan pintu, tubuhku dipeluk olehnya dan ditarik dengan kuat. Lepaskan. Arafka, tolong aku. Diam Ica. Sepertinya Rofik sudah sadar pada perubahan yang aku alami. Suara lembutnya berubah kasar. Aku menjerit makin kuat, berharap ada yang mendengar. Secepat kilat ada yang mendarat di pipi, bekasnya panas dan perih. Aku belum menyerah, berusaha lepas, tak menggubris rasa sakit akibat tamparan dan cekalan Rofik. Kali ini tamparan laki-laki yang sangat kubenci itu singgah lagi, terasa makin kuat disertai bentakan, tubuhku didorong hingga terjerembab menghantuk lantai. Rofik membalik badanku dan tubuhnya kini berada di atas. Dua tanganku dicekal ditekan ke lantai. Apa yang terjadi sama kamu, Ica? Kenapa kamu jadi begini? Matanya membulat seakan hendak menerkam. Kamu jahat, Rofik. Apa yang kamu lakukan sama aku? Tolong lepas. Rintihku memohon. Rasa pedih di bibir dan wajah tak sebanding dengan rasa sakit hatiku saat ini. Apa yang kamu ingat? Harusnya aku nggak di sini. Aku punya suami dan kita udah cerai. Jangan sentuh aku. Rofik terperangah, tak percaya dengan apa yang aku ucap.
Ada yang gak beres ini. Aku gak akan biarkan hubungan kita rusak lagi. Aku akan lakukan apa yang kamu minta dari semalam, dan kamu akan jadi milikku. Selamanya. Rofik masih berada di atas. Ia berusaha membuka celana pendek selutut yang ia pakai. Aku tahu niatnya untuk apa. Jangan, Rofik. Aku mohon. Aku nggak mau. Rofik tak mendengar. Ia membabi buta membuka paksa pakaianku juga, ketika aku berusaha melawan. Diam. Tamparan mendarat lagi di wajah. Berkali-kali tangan itu mengasari dan membentak agar aku diam, hingga aku tak bisa berkutik lagi. Pasrah tanpa mampu melawan, berusaha teriak pun tak mampu. Bibir sakit terkena bekas 5 jari yang ia titipkan dengan kasar berkali-kali. Aku merintih, tangan kasarnya menjelajah menggerayangi. Aku menangis memanggil Rafka dan Bapak. Kenapa Rofik sekejam ini? Zikir dan istighfar kuucap dalam hati. Mata terpejam dengan linangan air mata. Berdoa semoga ini tak nyata. Dan berharap segera bangun dari mimpi buruk ini. Ya Rab, selamatkan aku. Arah! Terdengar suara pekikan Rofik. Dan merasa laki-laki itu sudah tak berada di atasku secepat kilat. Aku membuka mata, melihat apa yang terjadi. Laki-laki itu sudah terpental agak jauh, tersungkur di lantai sambil meringis. Rofik menatapku penuh tanda tanya. Apa yang kamu lakukan, Ica? Sekarang aku yang heran dengan pertanyaannya. Dari tadi dia pastinya tahu kalau aku tak bisa berbuat apa-apa. Aku sudah kehilangan tenaga. Tiba-tiba tersentak melihat sosok harimau di kamar ini. Sepertinya mantan suamiku tak dapat melihat. Rofik bangkit dan kembali mendekat. Terlihat dengan mata kepalaku harimau itu mendorong Rofik, membuat tubuh laki-laki itu melayang membentur tembok. Ada apa ini? Rofik bergumam sendiri dengan wajah meringis kesakitan, pandangannya melihat sekeliling. Tapi sepertinya ia sama sekali tak melihat sosok yang kulihat. Tunggu di sini, Ica, aku akan bawa kamu ke rumah si Mbah, ujarnya. Ia keluar, meninggalkanku yang tengah ketakutan bersama harimau raksasa. Harimau itu mendekat. Jangan ganggu. Beringsut mundur takut jika dia membahayakanku. Sosok itu menatapku tajam, tapi kemudian sosok itu mundur dan menghilang. Setelah kamar sepi, aku kembali menangis. Memakai baju yang dilepas Rofik, tak habis rasa sakit hatiku saat ini. Beringsut menuju pintu, memutar handle, sayangnya terkunci. Rofik sengaja mengurungku. Bersambung.